Jadi, cerita dimulai dengan mahasiswi yang bernama Rizka. Rizka adalah anak yang begitu sangatlah cerdas, walaupun sebenarnya dia tidak jago dalam MTK. Cuman dia anak yang sangat menurut, atau dia anaknya nurut kepada siapapun yang lebih tua dari dirinya. Dan dia adalah anak tunggal dari keluarganya, yang dimana ibu dan ayahnya sedang kerja di luar kota. Dan Rizka tinggal bareng neneknya saja. Dan neneknya berumur 58 tahun. Dan neneknya sedang memasak untuk sarapannya. Rizka, ayo sarapan dulu. Cuk, ini nenek udah masakin kamu makanan. Iya loh, Nek. Mana makanannya? Oh, ini. Dan Rizka dikenal sebagai anak yang sangat culun dan cupu karena dia pasti memiliki masalah di sekolahnya. Walaupun dia sudah berumur 16 tahun dan sudah SMA, tapi dia memiliki masalah di sekolah yang dimana dia selalu saja dibully. Dan neneknya selalu saja menasihati dirinya agar kalau dia dibully, lebih baik untuk membalas perilaku mereka daripada Rizka mendiam saja. Dan bel sekolah pun berbunyi yang menandakan jam masuk telah tiba. Dan Rizka tanpa berpikir panjang dia langsung saja berangkat sekolah. Tapi tiba-tiba dia sudah tahu yang mana dia mengetahui bahwa bakalan ada geng-geng yang akan menghentikannya, yaitu adalah geng Triggy Girls atau mungkin segerombolan perempuan yang sangatlah terpopuler di sekolah itu. Dan 3 perempuan itu adalah salah satu orang yang telah membuli Rizka, termasuk adalah ketua gengnya yang bernama Nauka. Dan dia adalah salah satu ketua geng yang ada di geng itu, yang dimana Nauka ini adalah orang yang paling sadis. Dan ada juga yang bernama Jessie. Jessie adalah orangnya sangat cute, dan dia sangatlah orangnya yang sangat membuli si Rizka. Dia juga bahkan tidak segan-segan untuk menyakiti Rizka. Dan juga ada si Nur. Nur ini adalah perempuan yang sangat culun awalnya, tapi dia akhirnya malah masuk ke dalam geng itu karena ingin merasa keren di sekolah itu. Dan dia juga akhirnya ikut-ikutan membuli Rizka juga, termasuk agar dia bisa dibayar. Culun, lo tuh ya, kalau mau lewat sini, bayar dulu. Mana uang ke? Ke aja nggak kasih. Maaf ya, aku aja nggak bawa uang loh. Aku aja cuma bawa kotak bakel. Apa? Kamu nggak ada uang sama sekali? Mana mungkin? Pasti kamu ada uang. Awas aja nanti ya pas aku cek waktu jam istirahat. Dasar sungguh miskin. Itulah Rizka merasa bahwa dirinya sudah tidak berarti di dunia ini. Tapi segala pembulian itu sudah biasa bagi dirinya. Bahkan sudah ada sampai melemparkan kertas ke arah kepalanya yang bertuliskan mungkin lo jelek, atau lo miskin, lo cupu. Semuanya sudah biasa dia dengar. Cuman di hatinya dia sangatlah merasa sedih. Dan selain itu, dia pun juga sering dikata-katain dengan teman sebangkunya yang dekat itu adalah bos dari ketua geng itu. Dan waktu jam istirahat pun juga emang betulan dia memakan bontot. Tapi selain itu, dia di mana-mana tidak pernah tenang. Kalian mau apa ke sini? Aku nggak ada uang. Dasar kau ya. Yang betul sih kamu ya bawa bontot, tapi masalahnya gimana uang lo? Katanya janji. Tapi kan tadi aku nggak ada bilang janji. Dasarnya anak ngelawan. Dasar kau ya. Nih ya, awas aja kau kutambahin ya kola. Nih, mampus kau, rasain. Makanya jadi orang tuh jangan cupu. Dan di mana-mana Rizka mau bertuduh di tempat, mau dia tenang sedikit pun tidak akan pernah bisa di sekolah. Karena maupun dia di WC maupun dia di luar tetap aja akan dibully terus oleh geng itu. Bahkan tas dia pernah masuk ke dalam kamar mandi. Bahkan pernah buku di pelajaran dia pun juga pernah dibakar oleh orang-orang ini. Sampai-sampai dia pernah membeli 3 kali buku agar bisa terganti. Rizka, aku buang ya bukunya. Biar aku nggak bisa belajar lagi. Makanya jadi orang jangan bodoh. Bahkan Rizka aja sudah pernah dibully di tempat yang sama, yaitu di tempat di bagian lantai atas. Dan Rizka saja kabur waktu dibully. Dan dia bukannya kabur kemana, tapi dia malah kabur ke dalam kamar mandi. Dan bangku dia aja juga sering dicoret-coret atau mejanya dicoret-coret yang bertuliskan kata-kata hina-hina semua. Dan dia merasa sedih. Dan Rizka yang setiap mau pulang pasti bahkan tidak ada hal yang normal. Pasti selalu saja dia pulang bakal membawa sedih, luka di mukanya, atau mungkin dia bahkan dicoret-coret di bajunya.
Pas dia pulang, pasti dia akan mengadu ke neneknya bahwa dia tadi barusan dibully. Dan neneknya mengetahui cucunya sudah pulang, bahkan hampir menyampirinya. Karena neneknya mengira cucunya ini terkena bulian lagi. Ternyata emang betul. Dan neneknya pun juga lagi-lagi sudah terbiasa dengan hal itu. Karena cucunya juga aslinya kuat mental. Walaupun sebenarnya cucunya ini aslinya berhati lembut, yang dimana dia gampang nangis. Dan dari situlah neneknya sudah berulang kali menasihati dirinya untuk membalas hal tersebut. Tapi tetap saja cucunya ini yang bernama Rizka tetap aja menolak hal tersebut. Karena Rizka ini adalah orang yang sangat cupu atau mungkin polos. Sehingga dia tidak tahu cara untuk melawan dari orang-orang yang jahat itu. Dan neneknya sesekali juga melatih dirinya untuk cara bela diri, untuk melawan dari hinaan tersebut. Tapi tetap saja Rizka yang anaknya cupu tetap aja nggak mau melakukan hal itu. Seiring berjalannya waktu hingga malam, sampai-sampai Rizka yang mau tidur pasti dia tidak akan menyenyak langsung. Dia selalu saja berhayal atau selalu saja memikirkan sesuatu. Karena hampir setiap hari dia bakalan dihinanya terus oleh orang-orang itu. Makanya dia terkadang-kadang bakal memikirkan bagaimana kehidupannya selanjutnya. Apakah dia sampai lulus tamat atau mungkin lulus dari SMA bakal begini terus. Dia pun juga sangat pusing karena yang dimana 3 orang yang membuli dia tadi adalah teman sekelasnya. Dan dia juga adalah orang yang tidak memiliki adik, teman, bahkan saudara aja dia tidak punya. Langit, tolong dong, berikan aku kesempatan yang baru. Aku ingin hidup yang normal seperti orang lain. Tidak ada yang mau berteman denganku di sekolah, dan selalu saja di sekolah aku malah mendapat hinaan. Hal inilah yang membuat Rizka semakin pusing. Dan dia bingung, dia ini sebenarnya apa? Apakah dia ini sebenarnya adalah kucing yang numpang lewat doang? Atau sebenarnya dia adalah manusia, tapi tidak diakui? Dan besok paginya Rizka yang karena trauma hal tersebut, sesekali dia meminta agar dirinya tidak sekolah di hari ini. Dan dia meminta izinnya adalah sakit, tapi sebenarnya dia bukan sakit, cuma dia trauma. Neneknya yang mengetahui terus melarangnya, bahkan untuk menyuruhnya sekolah saja. Karena jika dia libur, pasti bahkan tidak terselesaikan, karena hari itu adalah hari ujiannya. Yang dimana kalau hari ujian pasti tidak boleh bolos sekolah. Dan hari itu juga Rizka yang terpaksa melakukan itu pun juga akhirnya luluh. Walaupun di dalam hatinya dia tidak mau melakukan hal tersebut. Cuman kayak mana dia pun juga harus sekolah karena dia aslinya adalah siswa dan siswi. Yang dimana harus menjalankan aksinya yaitu adalah sekolah. Walaupun sebenarnya dia di sekolah tidak merasa senang. Dan di sekolah dia selalu saja merasa sedih. Sampai-sampai dia hanya bisa menahan air matanya saja biar nggak kelihatan nangis. Dan setiap dia mau melewati pintu atau lorong sekolah, pasti selalu saja ada orang-orang ini. Mana uang kas bayar kau? Kau nih ya? Tapi uang kasnya udah gue bayar kok di bendahara. Kamu kan bukan bendaharanya loh. Nauka. Gimana nih ya? Aku nggak bisa lewat lagi. Apa ikutin aja kata-kata mereka? Kok diem kau? Lawan emangnya? Iya kak, maaf kak. Sini ikut kami. Kenapa emangnya kak? Kok aku yang disuruh jalan duluan? Kakak yang bilang suruh ikut kami, kok malah aku yang disuruh jalan duluan? Udah kamu jalan duluan. Katanya kamu pemimpin. Ya udah pemimpin kan jalannya duluan. Perasaan kak tadi aku baru mau masuk, belum taruh tas juga, masa diginiin? Udah jalan terus, kami bilang ikutin kami, ya udah ikutin kami. Tapi karena kau yang bosnya, ya udah aku jalan terus, kami ikutin kamu. Kemana kak? Ini betul nggak sih kak kesini? Ya iyalah Boneng, kan katanya mau ke kantin, ya di sini lah kantinnya. Perasaan kayaknya kakak nggak ada deh bilang kantin tadi. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Emangnya mau kemana kak? Jangan-jangan mau bully aku lagi kak? Janganlah kak. Kok bisa nggak sih diatur dikit? Maaf kak, tapi aku orangnya banyak aja cincang kau ya. Jangan-jangan aku dibully lagi di sini. Tolonglah kak, bebasin aku. Aduh, lo itu ya udah jelek, cupu, nggak pemberani, pengecut, dasar emangnya. Mau aja ditipu sama kami kaunya ya. Lah, jadi kan nipuin aku nih. Pantesan. Udah jangan banyak ngomong. Makanya kamu, kalau misalnya kamu mau jadi kuat tuh harus kuat melawan kami. Kamu tuh, ambil tasnya. Ya deh, bentar. Nah ini tasnya udah gue ambil. Cepat bongkar tasnya tuh. Ambil semua buku-buku dan ambil semua peralatannya. Bos, kemana nih? Dia ngelawan, coy. Kok diam loh? Oh iya, dia ngelawan. Dah tahan aja. Ayo aku aja deh yang keluarin nih. Daripada kalian lelet semua. Alah, bukunya cuma 2 toh. Memang putar miskin ya. Beli buku aja cuma 2. Oh, ada 3. 3 doang. Udahlah bos, ngejeknya ini kayak mana nih dia ngelawan.
Kalian mau ngapain berantakin buku aku? Gak biar tahu malah pakai nanya. Ya udah biasalah, pasti kau hafal. Kenapa aku disiram pakai air kotoran? Ya iyalah, kami kan hobinya cuma gini. Kayak mana kalau kami nggak ngerjain kau? Iya, kalau misalnya kami nggak ngerjain kamu, ya kami bakal gabut. Hahaha. Tuh, pakai tuh kepala mangkok biar kayak kejamur. Kayak kenapa lo jahat sama aku? Padahal aku kan nggak ada salah sama kalian. Udah diam aja kau. Guys, ini aku ada makan makanan busuk nih, lempar aja ke dinding. Apa tadi kalian bilang? Janganlah. Aduh. Tulis. Dah gue tulisin tuh ke buku tulismu. Kau baca. Kenapa mereka membuli aku terus? Mentang-mentang jam kos ya, mereka malah ngebully aku terus. Sampai-sampai aku nggak ada jam belajar. Padahal tadi aku baru datang udah digituin. Apa salah aku emang? Emang mereka gila ya. Nah itu kenapa bukuku udah dirusakin semua. Putus asa, masa aku harus beli lagi? Mending mati aja kaunya. Apa? Tidak mungkin. Tapi aku tidak tahu juga sih harus memilih jawaban apa. Tapi dalam hati sebenarnya aku juga ingin bunuh diri. Karena kalau diingat-ingat, dulu aku punya kenangan indah. Sekarang tidak. Lagian juga kan umur bertambah panjang. Terus aku gak punya harapan lagi buat belajar, gak seperti mahasiswa yang lainnya. Mungkin lebih baik aku mati saja. Terus mereka pun juga sudah mengingatkan aku untuk mati daripada aku hidup di dunia ini tersakiti. Betul juga sih kata mereka. Buktinya aku setiap masuk sekolah aja, baru aja masuk sekolah sudah dihina-hina gitu. Sampai-sampai jam pulang. Mana tahan aku kalau misalnya aku hidup seperti ini terus. Mungkin ada waktunya kalau misalnya aku beristirahat dengan tenang di sana. Mungkin salah satu cara yang lebih baik adalah bunuh diri atau meninggalkan bumi ini dengan tepat. Karena orang di bumi ini pasti sudah tidak membutuhkan aku lagi. Bahkan guru aja tidak membela aku dalam kondisi membuli. Bahkan orang ini aja suka membuli aku tanpa sebab. Seenaknya juga mau ngebalas, tapi aku tidak punya cukup tenaga. Pilihannya susah, sampai-sampai aku cuma bisa ngalamun. Apakah aku harus bunuh diri atau aku kembali ke kelas terus pulang? Mungkin lebih baik aku akan pergi saja deh. Aku tahu sekarang aku harus kemana. Sekarang aku bukan pulang ke rumah, tapi aku akan pergi ke atap dan bakalan terjun. Bebas. Aku ingin bebas. Aku tidak ingin masa sengsara seperti ini. Emanglah dunia yang kejam. Apakah aku harus meninggal sekarang? Sungguh, orang-orang yang sangat laknat di kota ini. Sangatlah orang-orang yang kejam. Semuanya tidak mempedulikan aku. Bahkan nenekku aja cuma bisa menasihati aku gitu doang. Mungkin aku harus meninggalkan nenek aku. Matahari, aku masih hidupnya. Selamat tinggal ya, kota impianku. Aku tenang. Pusing sekali. Mungkin bentar lagi aku juga bisa. Aduh, kenapa ya cucu aku belum pulang? Biasanya tadi jam segini udah pulang. Ini kok kenapa lama banget? Kemana dia? Dan jangan dia belum pulang. Dan di rumah tinggallah seorang nenek yang sedang mencari kemana cucunya berada. Sampai-sampai neneknya aja juga selalu memikirkan cucunya. Entah kemana cucunya berada. Sampai-sampai nenek merasa bahwa sebenarnya cucunya sudah meninggal. Tapi dia sudah menghilangkan pikiran negatifnya itu. Tapi pada suatu hari dia mendapatkan telepon
bahwa sudah 3 hari ini Rizka tidak pulang karena dia sudah meninggal. Dan jasadnya ditemukan di atap sekolah, tepatnya di depan perpustakaan atau balkon di perpustakaan. Neneknya Rizka yang mendengar hal tersebut, dia langsung jatuh pingsan. Bukan jatuh pingsan, tapi khawatir sangat berat. Dan ternyata waktu kejadiannya itu, ternyata salah satu siswa yang masih piket di sekolah itu ternyata menemukan jasadnya Rizka yang terkapar. Saking mereka sangat panik, mereka pun juga melapor kepada guru yang masih ada di sana. Sampai-sampai guru di sana pun juga melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, seperti dokter dan si Rizka yang awalnya masih hidup, tapi ternyata akhirnya Rizka pun juga harus meninggalkan dunia itu, yang diartikan Rizka akhirnya meninggal dunia. Dan neneknya Rizka yang mendengar hal itu pun juga merasa sedih. Bahkan tentang beritanya Rizka juga dipamerkan di sekolah tersebut, sehingga membuat murid-muridnya yang sana merasa sangat sedih, atau mungkin mereka sedang berduka. Dan hal tersebut berbeda dengan 3 geng yang kemarin. Yang satu sedang lagi panik, yang satu masih senang, dan yang satunya lagi juga pada bingung, termasuk 3 geng itu. Tapi dari ketua geng itu yang bernama Kenauka merasa sangatlah senang, karena akhirnya musuh yang sering mereka bully-bully akhirnya malah meninggal. Tapi dengan si Jessie merasa bahwa meninggalnya si Rizka adalah perkara dengan pembunuhan, atau mungkin ada seseorang yang mendorongnya waktu di tangga kemarin. Karena sebenarnya Jessie kemarin belum sepenuhnya pulang. Makanya waktu dia sedang diberitakan hal tersebut, Jessie merasa hal ini adalah hal yang aneh. Aduh, gini nih yang keenaknya nih, waktu di sekolah ada pembukaan kayak gini nih. Iya ya, seharusnya kan langsung belajar aja ya, apa ya? Kok ini malah langsung ada pembukaan orang berduka mati gini? Mana lagi pada patuh yang lainnya? Dan malam pun telah larut. Dan waktu itu telah berlalu, sehingga waktu jam pulang, Nur langsung saja menonton di laptopnya untuk menikmati hal yang sangat membuatnya senang. Sampai-sampai Nurul aja memuji video yang dia buat sendiri. Dan waktu lagi di kondisi bersantai-santai seperti itu, tiba-tiba di arah pintu luar atau pintu depan pasti ada yang mengetok. Siapa lagi sih itu yang ngetok? Hah? Kurang ajar, lagi anak-anak yang nonton, malah ada yang ngetok. Hah? Ini apaan? Kok ada sesuatu? Gak ada orang tapi ada paket. Siapa coba yang ngirim? Apakah ini dari salah satu mereka? Cobalah aku buka, penasaran kali aku. Hah? Lagi malam-malam gini siapa itu yang ngirimin paket? Udah misteri banget lagi ngiriminnya, bukan pakai tangan malah pakai lantai. Cobalah aku buka dulu daripada aku banyak bacot. Ini apaan? Hah? What? Surat doang? Hah, aku kira dapat iPhone atau dapat iPad kek. Coba aku baca dulu suratnya. Apa yang bertulis? Apa? Aku di rumahmu. Tidak mungkin. Ini pasti orang yang kurang ajar. Ini pasti orang yang ngeprank. Awas aja kau ya. Udah lah, aku buang aja lah ini di tempat sampah kertasnya. Tapi sebentar, kok hawa rumah ini kok menjadi panas ya? Siapa yang memecahkan piring? What? Kok lampunya kelap-kelip? Hantu! Ya ampun, rumahku kebakar. Hihihi. Ini adalah karma kamu, Nur. Karena kamu sudah membakar bukuku, kamu yang akan kebakar. Aku adalah rohnya. Aduh, cuaca begini enaknya minum teh yang hangat nih. Enak ya, tapi kan aku lagi gak ada teh. Udah gue buat kopi aja lah. Habis itu buat makanan nasi ini, nasi goreng pasti enak. Bentar aku buat dulu lah. Kasih racun, kasih racun, kasih racun. Sudah tepat. Oke, hidangannya sudah siap. Sekarang giliran aku akan menyiapkannya ke sini. Hehe. Enak kali ini makanannya udah enak nih, hangat-hangat semua kan lagi hujan. Bentar, pagi ini kok terasa agak aneh ya? Kok ada botol tikus di sini, racun tikus? Udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin tadi nggak sengaja aku naruh racun tikus di dekat kopi, tapi aku nggak ada nuangin kan. Udahlah, coba aku minum. Tapi kenapa rasanya kayak ada kecampur racun tikus ya? Buset, sakit kali perut aku. Buset, ini mah keracunan aku. Ya ampun, aku mah. Aduh, pusing kali kepalaku. Ini kenapa ya? Perasaan tadi aku nggak ada deh nyampurin racun tikus ke kopi aku. Siapa itu?
Makan tuh muntahan kamu sendiri. Sini ya, aku seret ya. Mukamu udah jelek kan, udah kena WC sama muntahan dirimu sendiri. Waktunya gue seret. Emang deh anaknya ya nyeret mayat begini. Ya apa barusan? Yes, siapa kamu? Kamu siapa? Kamu? Udah diem aja. Nanti bakal kasih tahu kok. Kamu udah tahu kan aku siapa? Hah, melayang. Kamu hantu? Iya, aku hantu kok. Bentar ya, sini aku lempar dulu. Sana, di dinding kau. Nih ya, gue lempar dulu ya pisau biar kamu kena mukamu. Tidak! Itu adalah karma kamu, Jessie. Kamu kan yang kemarin mendorong aku ke tembok, terus melemparkan aku sebuah makanan yang busuk. Sekarang kamu akan ku dorong ke tembok dan lempar pisau. Aduh, hari ini gabut banget, nggak ada kuota. Menonton TikTok bisa, tapi bentar. Apa tuh? What? Siapa yang menjatuhkan skincare aku? Kurang ajar, ini pasti kucing. Tapi aku nggak ada miara kucing. Jadi siapa sih yang ngancurin? Udahlah, minta beli baru aja lah ke bapak. Ma, ada uang nggak? Mau beli skincare nih. Mumpung bapak lagi kerja kan. Ayo dong. Skincare apa lagi lo sayang? Itu loh skincare yang buat menata wajah. Masa mama nggak tahu sih? Kurang ajar. Udahlah, aku aja sendiri yang beli. Mana bapak? Ada nggak di sini? Oh, itu dia. Pak. Apa lo manggil-manggil padahal bapaknya lagi di deket? Disangkanya lagi kerja apa bapak? Oh, ternyata bapak lagi libur toh. Ternyata aku pikir kerja. Pak, beliin aku. Tuh buat skincare kak. Wih, dia langsung dikasih. Makasih, Pak. Buset, kalau sama bapak mah nggak usah pakai ngomong. Kenapa live-nya begini? Udah, bodo amat, yang penting nyampe ke bawah. Nah, waktunya beli. Lah, malah hujan. Kurang ajar. Lah, udah langitnya begini lagi. Ini kan langit sore, jam 6 sore. Katanya kalau toko skincare itu kalau jam 6 sore katanya udah tutup di yang biasanya aku sering beli. Ada di tempat lain nggak ya? Aku harus beli skincare nih. Kalau nggak beli skincare besok aku ke sekolah kayak mana? Masa aku kulitku gelap-gelap yang kayak gini sih? Emang deh hujan takdirnya begini. Apa aku tunggu dulu apa ya? Udahlah, nunggu dulu lah. Padahal aku pengen beli. Emang deh cuaca nggak menentukan hatiku. Aku yang beli skincare malah hujannya turun. Waktu aku nggak mau beli skincare hujannya malah nggak turun. Padahal aku lagi ngarep hujan. Hari ini lagi nggak ngarep hujan malah turun. Udahlah. Apa di dalam rumah dulu apa ya? Tapi kalau kembali lagi nanti takutnya nggak jadi pula karena aku orangnya mageran. Udahlah, aku duduk-duduk aja lah dulu lah. Yang penting aku nggak sampai ketiduran. Karena kalau udah duduk aku pasti tidur. Kenapa mati lampu? Kenapa begini? Loh, siapa yang matikan lampu? Ini udah bayar listrik belum sih yang penjaga hotelnya? Tapi langitnya begini. Langitnya terang, tapi bagian dalamnya malah gelap. Ini jam berapa sih? Terus di mana Kang kasir? Kok ibu kasirnya nggak ada? Kan di sini ada meja-meja kasirnya. Kemana yang ini? Loh, kok ini di mana sih? Kok begini? Terus kenapa ada suara ketawa? Itu siapa ya? Kok kayak ada seseorang. Halo? Kenapa kepala dia putar cepat? Siapa ya mau numpang nanya? Hantu! Hei kamu. Aduh, ya ampun. Nah, apa ini yang warna merah? Itu darah, Nyet. Masa gitu aja nggak tahu? Kamu kan yang kemarin nyiramin aku pakai kotoran, sekarang pakai darah. Kamu itu Rizka. Riz, itu kamu ya, Riz? Ya ampun. Tadi barusan ngapain aku? Udah keluar aja lah. Mungkin di luar nggak gelap. Loh, kok di luar gelap juga? Ini di mana sih aku? Kok makin aneh? Kamu siapa? Ya, Rizka. Itu kamu, Riz. Kenapa kamu hantu? Tidak. Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Ini di mana sih?
Kenapa aku tiba-tiba jadi stres dan panik? Jangan-jangan aku dibawa. Nauka, kau Jangan deketin aku, Riz. Loh, kenapa aku tiba-tiba teleport ke sini? Kenapa aku tiba-tiba ada di jalan raya? Ini mana sih? Jangan aku disesatin Rizka lagi. Ada mobil. Semuanya telah damai. Semoga tenang ya kalian bertiga. Dan keesokan paginya, ibu yang bernama Nauka pun juga merasa sangat sedih karena kehilangan anaknya. Ternyata sebenarnya ibunya Nauka telah mengetahui kejadian kemarin, yang dimana dia telah mengetahui Nauka yang lagi sedang disesatin oleh iblis. Tapi kenapa dia bisa tahu? Karena ternyata cerita sebenarnya atau di nyata ternyata habis si Nauka pergi untuk membiskin Scar, ternyata berapa menit kemudian mamanya si Nauka telah mendapatkan berita bahwa anaknya yang bernama Nauka telah membuat kekacauan di apartemen mereka, atau tepatnya di lantai bagian bawah. Dan waktu di dekat aula, ternyata ibunya Nauka telah menemukan anaknya sedang marah-marah sendiri dan ngomong-ngomong sendiri, dan juga sampai-sampai membuat kekacauan seperti menghancurkan kaca. Kalian semua siapa? Pergi kalian semua. Aku nggak terima di sini. Aku di mana? Kalian semua jahat. Dan juga ternyata Nauka setelah mendapatkan dirinya lagi sedang mengamuk-ngamuk sendiri. Bahkan sebenarnya Nauka sedang lagi berbicara sampai-sampai dia saking marahnya, dia juga sudah menghancurkan meja resepsionis atau mungkin meja yang ada di dekat Mbak Kasir. Dan semua orang yang dilemparkan mejanya telah terluka, walaupun mendapatkan luka ringan doang. Tapi hal tersebut sudah melanggar hak atau mungkin hak kemanusiaan. Karena sebenarnya waktu itu Nauka seperti orang gila yang sedang marah-marah sendiri dan membuat kekacauan seperti menghancurkan kaca di apartemen itu dan memasuki kamar orang tanpa sebab. Tapi ternyata ibunya Nauka mendapatkan penglihatan yang lain, karena sebenarnya ibunya Nauka adalah orang yang indigo. Jadi ternyata ibunya Nauka yang bisa melihat hantu tersebut, ternyata ibunya Nauka telah mengetahui anaknya bukanlah gila, tapi sedang ditutupi matanya oleh iblis yang atau mungkin roh. Dan ibunya Nauka juga telah mengetahui roh itu adalah seperti Rizka yang menghantui si Nauka. Dan Nauka yang seperti orang stres pun dianggap orang lain ada stres, karena orang lain yang orang biasa atau mungkin bukan orang indigo telah menganggap Nauka ini adalah orang yang stres atau mungkin orang yang telah menggangguan jiwa. Dan orang ini pun juga sudah menyangka bahwa sebenarnya Nauka adalah kesurupan. Tapi di matanya ibunya Nauka, sebenarnya Nauka bukanlah kesurupan atau mungkin telah stres, tapi Nauka telah ditutupin matanya oleh rohnya si Rizka. Karena mungkin Rizka telah membahaskan dendamnya kepada semua orang-orang yang telah membulinya. Dan matanya itu ketutup karena sebenarnya orang yang ditutupi matanya pasti akan memperlihatkan penglihatan yang lain. Dan waktu mau dipanggil Pak Ustadz atau mungkin orang yang bisa menyembuhkannya, ternyata Nauka malah kabur. Dan waktu dikejar, Nauka malah tidak mau diobatin, melainkan dia malah kabur terus dan meninggalkan apartemen. Karena sebenarnya di penglihatannya Nauka, waktu itu dia lagi dikejar-kejar oleh arwahnya si Rizka. Dan ibunya Nauka tahu karena ibunya Nauka adalah orang indigo. Dan sampailah Nauka di pinggir jalan. Orang-orang pada tidak mau menghentikannya di waktu di tengah jalan, karena itu sangatlah berbahaya bagi dirinya sendiri masing-masing. Dan Nauka terus berlari-lari sampai muter di jalan tersebut, karena sebenarnya akhirnya dia pun juga tertabrak mobil. Dan sebenarnya hari itu Nauka tidak sepenuhnya mati, tapi dia hanya pingsan beberapa menit atau koma, dan dibawakan ke rumah sakit. Dan semenjak hari itulah baru diketahui ternyata arwahnya si Rizka yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu telah menghantui orang-orang yang telah membulinya dulu, yang membuat dirinya akhirnya putus asa. Tapi karena arwahnya si Rizka ini belum tenang, karena dia masih ingin membahaskan dendamnya, akhirnya dia juga menghantui orang-orang yang membulinya dulu. Bahkan makamnya si Jesse juga mengeluarkan api, karena waktu si Jesse meninggal gara-gara dia ditusuk di lehernya, dia pun juga dimakamkan, tapi anehnya di pemakamannya keluarlah sebuah api. Entah dari mana api tersebut, mungkin dia tidak tenang di sana. Dan
berseiring jalannya waktu pun juga si yang bernama Nur juga aslinya selamat dari kebakaran. Cuman pas dia selamat dari kebakaran, ternyata kulit dia setengahnya gosong. Karena ternyata Nur waktu itu dia belum sepenuhnya mati atau kebakar, karena dirinya berhasil diselamatkan oleh bibinya yang datang ke rumahnya. Karena sebelum rumahnya kehambat api semua. Tapi nggak semuanya kebakar, cuman bagian mukanya aja yang kelihatan gosong karena kebakar. Dan sekarang si Nur juga sudah sadar karena gengnya semuanya udah pada stres kan. Dan bibinya juga menyadarkan untuk jangan mengebuli lagi. Dan sedangkan si Nauka yang sudah berhasil membangunkan dirinya dari koma, mendadak jadi stres dan akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena semenjak itu dia sudah menjadi orang gila atau orang yang melakukan rumahan sakit jiwa. Karena dia selalu saja berbicara sendiri dan tertawa sendiri, lagaknya orang gila. Kak, makan dulu kak, ntar nanti lapar loh. Diam kamu. Aku kan masih cantik ya. Aku di mana? Iya kok aku masih cantik. Dan waktu itu Naoka masuk rumah sakit gara-gara dia mungkin mengalami kebenturan di kepalanya. Bahkan sampai-sampai dia mendadak bilang sakit. Tapi ternyata ibunya Naoka mengetahui ternyata bukan sakit kepala yang kemarin benturan. Melainkan dia merasa sakit kepala gara-gara dia telah muak melihat si Rizka yang menghantuinya terus sampai dirinya mati. Atau mungkin sampai membuat dirinya juga ikut terbang berbarengan dengan Rizka. Dan sekolah itu terkenal dengan julukan Sekolah Angker Rizka. Tamat. Jadi begitulah ceritanya. Gimana? Kalian sudah pada menyimak cerita tersebut enggak sih? Walaupun yang pembawanya agak layu sih suaranya, ha. Orang yang ngebawa ceritanya aja dirike kok suaranya yang layu tuh. Malah ngatain duluan. Oh iya, omong-omong BTW, setiap kita cerita horor pasti hujannya kan? Ya itulah, pasti selalu aja hujan. Lo Rin kok diem aja? Biasanya kayak banyak kali ngomongnya. Kok kayak tumben kalau di rumah biasanya kayak diem aja. Biasanya kan di rumah banyak cerewetnya, kecuali di sekolah. Di sekolah baru kayak diem-diem doang. Aku lagi ngalamun guys. Tak kenapa aku merasa sangat agak gimana gitu loh bulan-bulan ini. Aku kayak sempat mikir dan banyak bengong karena aku mikir kok aku bisa jadi diriku dan aku bisa terlahir di dunia ini ya. Gitu aku mikirnya gitu. Tapi maaf lah aku nggak terlalu nyinggung cerita tadi. Kakak jangan banyak ngelamun, nanti kerasukan setan loh. Palamu kerasukan setan, orang aku udah punya kodam kok. Mana mungkin aku pernah kerasukan setan lagi kok. Orang yang nggak punya kodam tuh pasti kerasukan setan. Udahlah, walaupun sebenarnya sih aku ngomong ngelantur tadi. Sebenarnya sih semua orang bisa kerasukan. Udahlah, diam aja lah dulu, aku mau meditasi. Kenapa sih setiap aku meditasi bawa aja tai? Siapa yang kentut? Bukan aku tapi ya, pasti antara malah kucing.